Bila mendengarkan kisah ini, akan kita jumpai beberapa kejadian yang menurut logika tidak masuk akal. Tetapi jangan berprasangka bahwa peristiwa tersebut tidak pernah terjadi. Seseorang yang telah mencapai derajat mumpuni atau biasa disebut insan kamil lebih banyak menggunakan akal batin. Pada abad keempat Masehi, di tepi Sungai Cimanuk telah berdiri sebuah kerajaan lokal yang bernama Kerajaan Manukrawa. Permaisuri dari Raja Indraprasta yang ketiga, yakni Prabu Wiryabanyu, tahun 421 Masehi sampai 444 Masehi, yang bernama Nyimas Ratu Nilamsari. Nyimas Ratu Nilamsari berasal dari Kerajaan Manukrawa. Tetapi dalam 10 abad berikutnya tidak ada berita perihal kerajaan ini. Diduga telah terjadi musibah besar. Kerajaan ini diterpa banjir bandang Sungai Cimanuk. Pada abad ke-14 Masehi baru terdengar adanya tempat pemukiman kecil penduduk jauh di sebelah timur Sungai Cimanuk, yaitu di Desa Bungko, yang pada tahun 1471 Masehi dikunjungi Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah dalam dakwah agama Islam. Pada tahun 1500 Masehi, Arya Wiralodra berusia sekitar 17 tahun. Dia adalah putra Adipati Bagelen dalam Singalodra. Keluarga sang Adipati yang beragama Islam memihak Demak sejak memisahkan diri dari Majapahit. Sebagai putra Adipati, pada usia tersebut dia wajib melaksanakan pendidikan kesatria seperti ilmu ketatanegaraan dan keprajuritan, termasuk ilmu kanuragan, ilmu bela diri, dan bela negara. Sedangkan ilmu agama Islam dilaksanakan lebih awal, yaitu pada usia 7 tahun. Kesemuanya itu telah dilaksanakan. Kemudian, untuk meningkatkan kemampuan diri baik lahiriah maupun batiniah, Arya Wiralodra memilih Padepokan Gunung Sumbing untuk berholwat. Di padepokan ini dimakamkan leluhurnya, pendiri Bagelen Nagari, Ki Betara. Kini sang pertapa telah mendapatkan kekuatan yang tinggi, apa yang disebut sebagai mumpuni, yaitu memiliki kemampuan batin dan kesaktian. Ketika Arya Wiralodra mohon diri kepada sang Wiku Padepokan untuk kembali ke Bagelen, dia mendapat 3 buah senjata pusaka Gunung Sumbing berupa sebuah cakra yang bernama Cakra Udaksana Kiai Tambung dan 2 buah keris yang bernama Gagak Handaka dan keris Gagak Pernala. Pusaka-pusaka tersebut buatan Empu Warih, yaitu anak Empu Bondan, yang dibuat pada masa kerajaan Kediri abad ke-12 Masehi. Pusaka tersebut sekarang ini disimpan di Kabupaten Indramayu. Setelah tertekun mendapat 3 pusaka utama yang merupakan idaman para pertapa Gunung Sumbing yang tidak diduganya,
Arya Wiralodra sujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menyampaikan terima kasih berulang-ulang kepada Sang Wiku Padepokan. Kemudian dia pun mohon diri. Arya Wiralodra kembali ke Kadipaten Pagelen. Tiba di dalam Agung Pagelen, Arya Wiralodra lalu sungkem kepada ayah anda Adipati Singalodra. Sang Adipati Singalodra pun memandanginya dari kepala sampai ke kaki. Kemudian dia pun berkata, "Wira, kulihat engkau sangat kurus, tetapi sangat bercahaya. Apa engkau telah mendapat petunjuk putraku?" Sambil mengangguk, sang putra menjawab, "Berkat restu Rama, Ananda sekarang telah siap untuk mengabdi kepada agama dan negara, Rama." Sang Adipati Singalodra pun lalu menyambung, "Wira, dengarlah, sejak setahun yang lalu, putra-putra Adipati, Tumenggung, dan Demang banyak telah selesai melakukan pendidikan kesatriaan. Lalu mereka dipanggil Sultan Demak dan diberi tugas. Sementara mengenai engkau, telah kulaporkan sedang berada di Padepokan Ki Betara Gunung Sumbing. Beliau sangat mengerti dan berpesan kepadaku agar engkau menghadapnya segera setelah kembali, putraku. Tetapi untuk sekarang ini lebih baik pulihkan dulu badanmu." Belum genap 1 bulan, Arya Wiralodra telah minta izin kepada ayahandanya untuk menghadap Sultan Demak, yakni Raden Fatah. Tanpa mendapat kesulitan, Arya Wiralodra diterima Sultan di ruangan khusus. Maka berkatalah Raden Fatah kepada Raden Arya Wiralodra, "Mendekatlah. Aku ingin menanyakan beberapa hal yang engkau ketahui dan yang engkau pikirkan. Singkat saja. Pertama, apa pendapatmu tentang kerajaan Majapahit sekarang?" Setelah menggeser maju duduknya, Arya Wiralodra pun menjawab, "Ampun Gusti, karena kelemahan pemerintahan raja-raja setelah Prabu Hayam Wuruk, maka Majapahit sebagai kerajaan Nusantara akan segera runtuh, Gusti. Selat Malaka, pintu perniagaan mancanegara, sudah tidak dikuasainya, dan bangsa Portugis telah membuat benteng di Malaka, Gusti." "Bagus, bagus," sahut Raden Fatah gembira. Beberapa saat kemudian, sang Sultan menyambungnya, "Aku telah menyuruh Yunus anakku untuk persiapan menyerang benteng tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan Pajajaran menurutmu?" Setelah diam sejenak, Arya Wiralodra lalu menjawab, "Sama saja, Gusti. Sipamali, pelabuhan paling timur di Brebes, telah ditinggalkan, dan kini tinggal pelabuhan Simanuk yang masih dikuasainya." "Bagus, bagus." Sang Sultan kemudian memotong pembicaraan, "Aku menyuruhmu kemari untuk maksud itu, untuk tugas agama dan Kesultanan Demak. Aku memberi tugas engkau untuk jadi penguasa pelabuhan Simanuk di bawah kekuasaan Pajajaran. Caranya terserah.
besok di kemudian hari, pada saatnya armada Laut Demak akan menyerang Pajajaran, maka pelabuhan Cimanuk akan menjadi sangat penting. Aku memberi tugas ini tidak disertai dengan prajurit, melainkan engkau dipanggil Sultan Demak sendiri. Apa engkau mengerti? Gusti, jawab Wiralodra. Dengan segala kemampuan hamba, tugas akan hamba laksanakan, Gusti. Hamba mohon doa restu. Wira, berkata sang Sultan, ingat, tidak boleh ada yang tahu mengenai tugasmu ini, kecuali tentu saja aku akan memberitahu Sultan Caruban Syarif Hidayatullah. Perjalanan yang panjang, keberangkatan Arya Wiralodra dari Bagelen untuk mencari muara Sungai Cimanuk disertai seorang pengiring yang bernama Ki Tinggil. Lebih dari setahun Arya Wiralodra dan Ki Tinggil merambah hutan belukar. Maka pada satu hari sampailah di tepi sungai yang sangat lebar. Airnya deras bergelombang mengalir ke arah utara. Sambil duduk di batu memandang arus air, Arya Wiralodra berbincang dengan Ki Tinggil. Paman, aku sangsi, apakah ini namanya Sungai Cimanuk atau bukan, Paman? Tetapi aku menduga tanah di sini bekas kebun atau masih menjadi milik orang. Lihatlah, ada banyak pohon duku dan manggis, Paman. Raden benar. Semoga kita bertemu dengan pemiliknya atau siapa saja yang bisa ditanya, ya Raden. Belum habis Ki Tinggil bicara, tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara orang yang bersenandung. Arya Wiralodra tidak dapat menangkap kata-kata tembangnya, tetapi gembira karena akan bertemu dengan seseorang. Maka cepat-cepat dia berdiri sambil menepuk Ki Tinggil. Lalu Arya Wiralodra pun berkata, Paman, suara itu datang dari arah sana, Paman. Dengan diikuti oleh mata Ki Tinggil, ditunjuknya sisi hutan yang agak ke pinggir sungai. Dugaan Arya Wiralodra tidak meleset, karena tepat di balik semak-semak yang baru saja ditunjuknya itu, tiba-tiba muncul seorang tua yang langsung mendatanginya. Maka tanpa pikir panjang, Arya Wiralodra bergegas menyambut. Disalaminya orang tua itu sambil berkata, Sampurasun, wahai kakek, tolonglah kami, kek. Orang tua itu tersenyum. Dengan isyarat tangannya, Arya Wiralodra dipersilakan duduk di bebatuan yang agak lebar. Setelah menyalami Ki Tinggil, dia pun duduk di sisi Arya Wiralodra. Dengan tidak sabar, kembali Arya Wiralodra berkata, Kakek, kami pengembara dari Bagelen Nagari. Telah lebih setahun menjelajahi hutan belantara, mencari sungai yang bernama Cimanuk, kek. Akhirnya kami sampai di sini bertemu dengan kakek, orang pertama yang kami jumpai selama perjalanan. Dapatkah kakek memberitahukan apakah sungai ini bernama Cimanuk? Kembali sang kakek tersenyum. Setelah berdehem, barulah dia menyahut, Cucuku, engkau bertanya padaku tentang sungai ini. Inilah Sungai Citarum, termasuk wilayah Karawang. Sungai Cimanuk yang kau cari telah jauh terlampaui
engkau berdua harus kembali ke timur dan ambillah jalan pesisir utara. Selesai ucapan katanya yang terakhir, sang kakek pun menghilang. Arya Wiralodra pun tertegun dan berkata, "Paman, aku menyesal belum sempat menanyai nama dan asal orang tua itu." Ki Tinggil pun menyahut gugup, "Iya Raden, telah paman duga sejak kehadirannya. Tapi apapun yang terjadi, kita beruntung mendapat berita Raden. Oleh karena itu, sebaiknya kita segera berangkat." Arya Wiralodra lalu mengiyakan. Maka berangkatlah mereka kembali ke arah timur utara, merambah hutan belukar. Waktu terus berlalu. Perjalanan itu kini sudah 2 bulan. Kemudian ketika kelelahan sampai pada puncaknya, secara kebetulan mereka menjumpai sumber air. Maka berkatalah Raden Arya Wiralodra, "Paman, kita berhenti dulu. Aku melihat ada sumber air yang jernih." Ki Tinggil pun lalu mengangguk lesu. "Benar, silakan Raden mandi dulu." Sementara Arya Wiralodra mandi, Ki Tinggil telah tertidur di bawah pohon. Di kemudian hari, tempat ini bernama Pasir Ucing, dengan sumber airnya yang dikeramatkan orang. Seminggu lamanya mereka melepaskan lelah, kemudian baru melanjutkan perjalanan. Hingga pada satu hari, sampailah mereka pada tempat yang terbuka. Di luar dugaan, tanah tersebut memang dibuka orang. Di sana sini terdapat pohon-pohon roboh bekas tebangan kapak. Maka bukan main girangnya Arya Wiralodra. Lalu ia pun berkata kepada Ki Tinggil, "Paman, kita akan ketemu orang. Lihat Padigogo, Polowijo dan pohon labu itu, Paman. Kita cari peladangnya." "Tunggu," sahut Ki Tinggil sambil melompat ke arah sebatang pohon dan memanjatnya. "Lihatlah, dia orangnya, lebih ke utara." Sementara itu, nampaknya kedatangan mereka telah diketahui oleh si peladang. Ketika Arya Wiralodra dan Ki Tinggil baru akan mencari jalan, peladang itu telah tiba di hadapannya. Lalu peladang itu berseru, "Kisanak, selamat datang di daerahku." "Terima kasih," sahut Arya Wiralodra cepat sambil mengulurkan tangannya bergantian dengan Ki Tinggil. "Hendak kemanakah Kisanak sampai kesasar kemari? Mengapa cuma tinggal berdua? Mana sisa rombongan yang lain?" Sang peladang bertanya tidak sabar. "Kakang," sahut Arya Wiralodra, "kami hanya berdua. Namaku Wiralodra, dan ini Paman Ki Tinggil. Kami berasal dari Bagelen." "Tunggu," sela peladang itu. "Dari Bagelen? Apa ada hubungan dengan Tumenggung Wirakusuma dari Banyu Urip?" Lalu Arya Wiralodra pun menjawab, "Dia masih saudara kakekku, Kakang," sahut Arya Wiralodra tanpa ragu-ragu. Sang peladang tampak terkejut, lalu merangkul
sambil berkata terharu, "Oh adikku, engkau saudara misanku, namaku Wirasetro. Marilah ke pondokku, Dek. Kita bisa bercerita di sana." Di pondoknya, Raden Wirasetro menjamu tamunya dengan luar biasa. Disajikan nasi huma yang wangi, panggang ayam hutan, dan sayur bunga tebu dihidangkan. Raden Wirasetro membuka pembicaraan dengan menguraikan perjalanannya bersama rombongan sampai di daerah ini. Daerah ini namanya Pegaden, yang di kemudian hari Raden Wirasetro menurunkan dalam Pegaden. Kemudian ia pun berkata, "Nah, sekarang berceritalah adikku, mengapa engkau sampai di sini?" Kini giliran Arya Wiralodra menguraikan suka dukanya dalam perjalanannya. "Oleh karena itu, Paman mengusulkan agar kita tinggal lama di sini, Raden," kata Ki Tinggil. "Paman ingin mau mengembalikan daging Paman yang pergi. Tubuh Paman sudah kurus sekali karena Paman selama ini hanya makan dedaunan saja, Raden." "Bagus," sahut Raden Wirasetro. "Kebetulan di rombonganku ada seorang tukang masak. Besok akan kuhidangkan nasi gurih, acar ikan tambak, dendeng rusa, dan sayur asin." Sementara Raden Wirasetro bicara, Ki Tinggil mulutnya komat kamit dan tangannya mengusap-usap perut. Maka hampir bersamaan ketiganya tertawa lebar. Setelah sebulan lamanya, maka pada pagi hari itu Arya Wiralodra dan Ki Tinggil minta diri sambil berjanji akan berkunjung kembali ke Pegaden pada satu saat nanti. Lalu mereka pun berangkat dengan arah ke timur. Kembali Arya Wiralodra dan Ki Tinggil memasuki hutan belantara. Akhirnya sampailah di tepi sungai yang lebar. Arya Wiralodra kemudian berkata, "Paman, kuduga inilah sungai Cimanuk itu, Paman." Ki Tinggil hanya membenarkan, lalu dia pun menjawab, "Baik, Raden. Semoga kita dapat segera menjumpai orang. Mari kita menyusuri tepi sungai ini ke utara, ke hilir sana, Raden." Namun alangkah kecewa mereka karena setelah berhari-hari perjalanan tidak seorang pun manusia yang dijumpai. Setelah Ki Tinggil mengeluh, sampailah mereka ke satu tempat di mana ada tanda-tanda daerah itu dihuni manusia. Dan benarlah, tidak sampai 100 depa ke depan tampaklah kebun yang subur. Aneka tanaman palawija tumbuh bersama. Ubi emas, jagung, timun, lobak, dan cabai ditanam berbaris berselang-seling. Setelah yakin tidak ada orang yang berada di kebun, lalu diikutinya jalan setapak yang menuju ke tepi sungai. Dugaan mereka tidak salah. Dekat pada tepi sungai ada wisma kecil yang indah, dikelilingi bunga serengkuni. Di kanan kiri pintu wismanya ada bunga tongkeng. Agak ke muka lagi, berjajaranlah bunga mandadaki. Dan alangkah terkejutnya Arya Wiralodra juga Ki Tinggil, karena di depan jalan yang dilaluinya tampaklah pemilik ladang
yang sedang duduk sambil menganyam bubu penangkap ikan. Orangnya telah tua, tetapi tubuhnya tampak tegap, kuat dengan otot-otot yang menonjol. Sudah pasti kedatangan mereka telah diketahui. Maka tak ayal lagi, Arya Wiralodra kemudian memberi salam. "Sampurasun kakek, bolehkah kami datang berkunjung?" Setelah sekian lama tidak ada sambutan, kembali Arya Wiralodra mengucapkan salam. "Kula nuwun kakek, aku mohon sukalah bermurah hati. Ingin aku tanyakan wilayah ini dan sungainya, kek." Di luar dugaan, si kakek yang tetap duduk menjawab dengan bengis. "Hai, dua ekor babi, mau apa kau ini? Baru datang, sudah berani memeriksa. Apakah tidak tahu, inilah aku, si kaki tani Malihwarni, pemilik kebun ini. Apa kau berdua mau coba merampokku?" Arya Wiralodra menjadi sangat heran, namun hal itu dimaklumi oleh Ki Tinggil. Maka cepat-cepat Ki Tinggil berkata, "Raden, paman pun baru menjumpai orang tidak mengenal sopan santun macam ini. Tetapi hendaknya kita maklum karena dia manusia hutan, Raden." Sadar akan hal ini, Arya Wiralodra melangkah lebih dekat sambil berkata, "Wahai kakek, tolonglah kami. Jauh dari Bagelen Nagari, tidak lain yang kami cari ialah Sungai Cimanuk. Bila benar ini Sungai Cimanuk, izinkanlah kami turut berkebun di sini, atau di mana saja kami diperbolehkan." Kembali kaki tani Malihwarni itu membentak, "Tidak sudi aku menolong. Aku cukup punya banyak rakyat. Lekas mampuslah kau berdua. Tak sudi aku melihatmu." Arya Wiralodra tidak dapat menahan amarahnya. Maka ia pun kemudian berseru, "Hai tua bangka, orang macam apa engkau ini? Tidak punya hati. Baiklah, mengenai kebunmu ini, sekarang aku akan rampas. Cobalah engkau melawan." Dengan beraninya, kaki tani Malihwarni berdiri bertolak pinggang. Kemudian berteriak lebih nyaring sambil menunjuk, "Aku tidak takut anak kecil macam kau ini. Semula kau tanya daerah ini, lalu tanya sungai, akhirnya kau akan merampas semuanya. Benar-benar berandal